Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Shalom! Puji nama Tuhan. Di hari yang baru saya percaya ada sukacita yang melimpah bagi setiap kita. Amin. Amin. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan hari ini, amin.
Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala beban kami. Kami mau bernyanyi, kami mau menari hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. GBI-PRJ suarakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, go! Menari bagi Allah kita yang luar biasa. Angkat suaramu, nyatakan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Mari hari ini kita tanggalkan segala beban kita. Kita bernyanyi, kita menari buat Allah kita yang luar biasa. Raja di atas segala raja, yang siap katakan amin. Angkat suaramu, nyatakan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, nyanyilah. Dan menarilah bagi Sang Lebih lagi Raja. katakan, nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Buat Sang GBI-PRJ, Raja. lebih lagi nyatakan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Aku mau bernyanyi Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi siapa? Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Kamu terus bernyanyi bersorak bagi namamu Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami siap menari bagi Tuhan. Kami angkat panji kemenangan bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk, come on. Hai. Mari bersama-sama anak saudara. Angkatlah tinggi panjinya dan soraklah kemenangannya, kemenangannya. Berlembutlah di matakan, untuk bertambah berkelakar.
saudara percaya hari ini yang menerima kebenaran dari Tuhan? Yang siap boleh katakan amin. Yang siap boleh katakan amin. Lihat kanan kirimu, katakan engkau siap menerima kebenaran dari Tuhan. Come on, come on, come on, come on. Yang siap untuk bagi Tuhan, come on. Come on. Yeah, say. Yeah, katakan dulu sekarang, come on. Dulu sekarang selamanya, come on. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang terima nama Tuhan Yesus, come on. Kaulah Raja penebus. Come on singers, come on sama-sama say. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. One, two, three, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kami siap menerima kemenangan dari Tuhan. Yang siap katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya, Engkau Raja yang hebat. Bersamamu kami menang menghadapi segala perkara. Bersamamu bangsa kami menang menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami mau sepakat perkatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mari sama-sama kita perkatakan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat-saat ini Tuhan, hari-hari ini Engkau sedang melawat bangsa kami. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat sedang Kau curahkan atas seluruh suku bangsa di Indonesia. Dan 3 generasi Engkau sedang lawat Tuhan. Engkau perlengkapi, Engkau urapi Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaanmu, untuk berhidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia akan mengalami transformasi pemulihan di segala aspek kehidupan, baik sumber daya manusianya, ekonominya, sosial dan politiknya pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak memberkati Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, lembaga legislatif dan yudikatif. Kiranya Engkau mengurapi mereka untuk dapat bersinergi kerja dengan baik dalam roh takut akan Tuhan, berjiwa nasionalis dan toleran dalam bertindak dan dalam mengambil setiap keputusan penting atas bangsa ini. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa memberkati juga Gembala Sidang kami Pak Niko dan Dr. Yanto. Kiranya pengurapan Tuhan senantiasa Kau terus curahkan. Berkat kesehatan dan perlindungan Tuhan menyertai kedua hamba-Mu senantiasa. Roh hikmat pewahyuan ilahi Allah mengiringi pelayanan dan penggembalaan kedua hamba-Mu untuk menjadikan murid kami adalah murid Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan, berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Berkati Tuhan kehidupan kedua hamba-Mu dengan kesehatan terbaik. Engkaulah yang menjadi perisai, penolong dan juga penopang atas kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa mengangkat tangan kami buat generasi Yeremia.
Tuhan, kiranya Engkau mau mencurahkan kuasa-Mu yang dahsyat atas anak-anak muda di tempat ini. Berilah belas kasihan-Mu kepada mereka Tuhan. Jadikan mereka generasi-generasi yang militan, yang takut akan Tuhan, yang dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Pakai kehidupan mereka menjadi penerobos-penerobos ilahi dimanapun mereka berada, dalam keluarga mereka, di sekolah, di kampus, di dunia pekerjaan, maupun di tempat-tempat strategis Kau tempatkan. Engkau akan bangkitkan generasi muda yang cinta Tuhan, berintegritas dan berkarakter Kristus, yang memiliki kehendak Tuhan dalam kehidupannya, menjadi dampak bagi sesama. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami. Kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali kami mau nyambut, adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ? Boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di kiri, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang. Selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Baik, kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 6 Juli 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ten Willing. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult and couple service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat, secara gratis pada hari Minggu depan 6 Juli 2025 mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Kanker gastrointestinal adalah istilah yang mengacu pada sekelompok kanker yang mempengaruhi saluran pencernaan dan organ terkait seperti kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan hati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gastrointestinal cancer, apa saja gejala-gejalanya, serta bagaimana penanganannya, mari hadir dalam ibadah Cancer Ministry hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Dr. Xiang Yep Heng On dari Singapura dan Dr. Astrid Francisca Padang. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MG Kalanta 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBI PRJ yang akan melangsungkan perkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami berdua dari Women of Integrity GBI PRJ. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, tidaklah mudah bagi seorang wanita untuk mengartikan kata bahagia. Terkadang tekanan hidup, peran yang bertumpuk, dan pergumulan pribadi membuat bahagia terasa begitu jauh dari kenyataan. Namun, bahagia itu bukanlah perasaan. Bahagia itu adalah pilihan. Bahagia itu adalah keputusan dan anugerah dari Tuhan. Bahagia yang sejati bukan bergantung kepada keadaan, bukan karena hidup yang sedang mudah atau karena semua berjalan sesuai dengan rencana. Wanita yang berbahagia memilih untuk tetap bersyukur di tengah badai, tetap memuji Tuhan di tengah kesulitan, dan melihat terang di tengah kegelapan. Untuk itu, WOI CK7 akan mengadakan konferensi wanita dengan nama WOI Celebration, berupa seminar sehari yang akan mengubah cara pandang wanita tentang arti bahagia. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 September pukul 9 pagi sampai 5.30 sore. Bertempat di GBI PRJ MGK lantai 10 dengan tema Joyful Women. Untuk itu kami menghimbau wanita-wanita hebat yang di sini untuk segera mendaftar sebelum kehabisan slot-slot kelas yang dibawakan oleh pembicara yang diurapi Tuhan. Dengan men-scan barcode di belakang saya atau di depan sudah ada booth kami dan teman-teman dari WOI PRJ yang akan membantukan untuk mendaftar. Biaya early bird sebesar Rp150.000 sampai tanggal 31 Agustus. Kami tunggu ya kehadirannya di acara WOI Celebration. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Puji nama Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Bersama-sama katakan saudara. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang maha besar, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan segenap iman mengatakan pada Tuhan Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Dialah Yesus, Raja damai.
Amin. Kau besar Tuhan. Dialah yang maha besar. Oh, Dialah Yesus. Luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Nyatakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Kau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, mari bersyukur pada Tuhan dan saudara. Ambil momen ini saudara, ambil momen ini bersyukur sama Tuhan. Mengucap syukur untuk keluargamu, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu saudara. Yes, Lord. Apapun musim kehidupan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau bersama dengan keluargamu, Engkau bersama dengan pasanganmu saudara, bolehkah Engkau gandeng keluargamu? Bolehkah Engkau gandeng pasanganmu saudara? Jadikan lagu ini menjadi imanmu bersama dengan keluargamu, dengan pasanganmu. Mari katakan kami bangga pada Engkau Tuhan. Mari katakan sama-sama saudara. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami muliakan, kami tinggikan, kami kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji,
Yesus. Mari sekali lagi saudara, declare, kami sebagai keluarga, kami sebagai pasangan, kami katakan Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Terima kasih. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Tuhan, dengar kami hari ini Tuhan, dengar setiap kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Makasih Tuhan. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami puji Kau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami puji, kami sembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. bersyukur kami punya Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna.
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang sempurna. Dan dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Cuma sendiri katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. ini iman setiap kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sekali lagi angkat suaramu nyatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari GBPRJ angkat suaramu nyatakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. For from you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Say you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Yes Lord. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau telah hadir di dalam hidupan kami. Kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang kami tidak bisa selesaikan. Karena kami tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tapi kami hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami tahu itu hanyalah suatu proses di mana Tuhan sedang siapkan rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada sore hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan yang baru. Bapa, urapi bibir mulut hamba-Mu ini, agar setiap pesan yang disampaikan datangnya hanya daripada Tuhan. Ambil alih setiap persiapan yang ada Tuhan. Dan juga siapkan hati yang subur bagi anak-anak-Mu yang siap mendengarkan. Agar setiap benih yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih teman-teman, luar biasa Yus. Shalom Bapak Ibu semua. Dia berkati, nikmati, nggak pengen udahan ya. Maunya lanjut terus, tapi kita ada waktunya ya, mau tidak mau kita harus masuk untuk bagian di sharing firman. Nah Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam topik, saya mau sampaikan sesuatu. Tadi Bapak Ibu sudah dengar, kita akan ada yang namanya WOE Celebration ya. Kepada para ibu khususnya, boleh ambil dalam bagian ini ya. Hadir di acara tersebut. Saya selalu bagikan ini kepada pasangan-pasangan yang mau saya berkati. Saya ceritakan kepada mereka bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari, Bapak Ibu. Dan setiap hari, selesai Dia ciptakan sesuatu, Dia katakan bahwa itu baik, bahkan sangat baik. Tapi di saat terakhir waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan bahwa tidak baik. Kenapa tidak baik? Tuhan katakan tidak baik kalau dia seorang diri saja. Itu sebabnya Tuhan ciptakan seorang penolong yang sepadan bagi Adam, yaitu Hawa, Bapak Ibu. Dan kalau kita mau tahu apa yang dimaksud dengan penolong yang sepadan, pasangan yang sepadan ini,
Dalam bahasa aslinya disebut Ezer Konekdo. Konekdo artinya connected, Bapak Ibu. Dan Ezer, nah ini Ezer yang luar biasa. Ezer itu dipakai di Alkitab sebanyak 20 kali. Dan 19 kalinya itu menggambarkan kebesaran Tuhan. 19 kalinya itu menggambarkan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan 1 kali digunakan untuk menggambarkan Hawa. Sang penolong itu disebut sebagai Ezer. Jadi kepada para bapak-bapak yang ada di sini, kita harus ingat ya, setiap pasangan kita yang Tuhan percayakan itu adalah pertolongannya daripada Tuhan. Seringkali kita berpikir, aduh gue lagi pusing nih cari solusinya, kalau kita cari solusinya di luar. Enggak, Tuhan sudah kasih pertolongan bersama-sama dengan kita, yaitu pasangan hidup kita. Amin. Tapi kepada para ibu, para istri, sebagai Ezer, para istri harus memperlengkapi diri. Nah, acara seperti ini bisa memperlengkapi ibu-ibu semuanya, ya. Karena sebagai penolong bebannya nggak mudah loh. Sebagai penolong tugasnya juga banyak. Tapi bagaimana kita bisa menjadi efektif dan benar-benar menjadi bagian pertolongannya Tuhan bagi keluarga. Amin. Yuk kami undang Bapak Ibu jangan ketinggalan kesempatan ini ya. Semoga Bapak Ibu dan Ibu-ibu khususnya bisa diberkati melalui acara ini. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, hari ini saya mau bicara topik yang agak spesifik sedikit Bapak Ibu. Awal bulan ini, Juni, awal bulan ini betul, kami para pengerja mendapat kesempatan untuk pergi retret. Dan pada saat di retret saat itu ada satu sesi ini bicara mengenai pemulihan keluarga. Terkhususnya itu bicara mengenai hubungan antara orang tua dan anak, dan lebih khusus lagi bicara mengenai ayah dengan anak, Bapak Ibu. Dan sesudah acara retret itu saya pulang, saya buka lagi firman-Nya, saya mau baca firman-Nya. 2 kali ditulis di Alkitab Bapak Ibu, bicara mengenai hati Bapa kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapa. Yang pertama ditulis di Maliaki 4 ayat 5 sampai dengan 6. Dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya apa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Wow. Sepenting itu loh Tuhan katakan. Di masa-masa itu bahwa hati bapak harus kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada bapak. Supaya jangan sampai Tuhan datang itu memukul bumi hingga musnah. Lalu ayat yang kedua itu tertulis di Lukas 1 ayat 17, Bapak Ibu. Dan firman-Nya berkata begini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini bicara mengenai Yohanes Pembaptis ya, bahwa Tuhan akan pakai dia untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dikatakan bahwa ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah kalau kita perhatikan dari 2 ayat ini Bapak Ibu, apa yang membedakan? Di perjanjian baru di Lukas, tidak ada tulisan mengenai hati anak-anak kepada bapak-bapak. Dia hanya tulis hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan di dalam renungan ini, saya dapatkan begini. Dari sejak awal, from the beginning, anak-anak kita gak pernah mau jauh dari hati bapak-bapaknya. Amin. Tapi seringkali para bapak khususnya, mungkin kita gak sengaja, mungkin karena ketidaktahuan kita, mungkin karena kesibukan kita membuat anak-anak kita jauh daripada kita. Nah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, apa sih sebenarnya menjadi peran seorang ayah di dalam keluarga. Terkhususnya adalah kepada anak-anaknya. Karena kita harus menangkan mereka kembali. Kita harus bawa mereka kembali, dekat kembali kepada kita. Firman Tuhan diingatkan bahwa kita harus bawa hati anak-anak itu kepada Bapaknya. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, topik yang saya mau bawa hari ini berjudul Be an Impactful Father. Biarlah kita menjadi ayah
yang impactful, bukan suatu kebetulan. Bulan ini pun kita 2 minggu yang lalu baru merayakan Hari Ayah Internasional ya, kita baru merayakan Father's Day. Dan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi para ayah. Saya lihat banyak sekali young couple, banyak sekali pasangan muda di sini ya. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum ya, tapi kita percaya Tuhan akan siapkan keturunan dan kalian juga satu hari akan menjadi ayah. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu Tuhan Yesus, sebenarnya jadi ayah itu is it a burden? Apakah itu adalah beban? Atau itu sebenarnya a privilege? Ataukah itu sebenarnya suatu kehormatan? Banyak dari kita, aduh jadi ayah kayaknya berat deh. There is nothing easy, gak ada yang mudah untuk menjadi seorang ayah Bapak Ibu. Dan yes, tugasnya banyak, tanggung jawabnya besar menjadi seorang ayah. Tapi saya ingatkan satu hal, menjadi seorang ayah is not a burden. Menjadi seorang ayah itu bukan suatu beban. Amin. Menjadi seorang ayah adalah suatu kehormatan. Buktinya apa? Kita baca di ayat yang pertama yuk, di Mazmur 127 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya anak-anak itu adalah milik pusakanya dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dititipkan seorang anak dari Tuhan, ini bukan, wah, aduh Tuhan kasih gue beban. No. Yang Tuhan titipkan adalah pusaka. Kalau kita bicara pusaka pasti sesuatu yang sangat berarti, betul? Jadi ini bukan sesuatu yang Tuhan sekedar titipkan begitu aja, tapi ini adalah sesuatu yang penting. Yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Itu sebabnya kita harus yakin dan kita harus mengerti bahwa menjadi seorang ayah is a privilege. Suatu kehormatan. Bukannya kita nggak mau, tapi seringkali kita nggak ngerti bagaimana caranya. Itu sebabnya kita harus belajar Bapak Ibu. Dan firman Tuhan banyak bicara mengenai fathering. Karena kalau kita baca di Alkitab, kita baca dari firman Tuhan, selalu bicaranya mengenai ayah, 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 dan ayah. Itu adalah kerinduan Tuhan. Setiap orang tua itu mempunyai tugas untuk menyiapkan generasi yang berikutnya. Menyiapkan untuk apa? Menyiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang harus menjadi pegangan kita semua Bapak Ibu. That being a father, menjadi seorang ayah, itu bukan suatu beban. Tapi menjadi seorang ayah itu adalah suatu kehormatan. Dan sebagai sebuah pusaka Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan itu enggak menitipkan anak kita begitu aja. Tuhan menitipkan anak kita dengan sebuah talenta. Dan itu adalah menjadi tugas kita Bapak Ibu. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus bercerita memberikan suatu perumpamaan. Di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15. Dikatakan begini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, mempercayakan hartanya kepada mereka, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Jadi semua orang itu Tuhan berikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Apakah nanti dia multiplikasikan? Itu hal yang berikutnya. Tapi Tuhan percayakan, dan demikian juga Tuhan percayakan itu kepada anak-anak kita. Saat Tuhan percayakan seorang anak kepada kita, Tuhan juga berikan talenta, dan itu yang harus kita pakai untuk kita balikkan kepada Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, anak-anak kita harus kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu adalah tugas kita. Kita harus dapatkan perspektif yang benar dulu nih. Sore hari ini kita bicara sebagai seorang ayah adalah suatu kehormatan. It's a privilege kita menjadi ayah. Kadang-kadang kita nggak tahu, seringkali yang kita, aduh wah repot banget sih ngurusin anak gua gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan percayakan pusakanya. Dan ini yang kita harus tangkap dulu. Tuhan percayakan sesuatu yang sangat berharga loh. Yang aku harus didik, aku harus besarkan. Bukan sembarangan tapi sesuatu yang berharga. Dan anak-anak ini Tuhan siapkan talenta. Yang mana saya harus kembalikan di kemudian hari untuk kemuliaan nama Tuhan lagi. Karena semuanya adalah to His glory. Semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya suka ada satu quote Bapak Ibu dari seorang hamba Tuhan besar, Myles Monroe. Beliau sudah almarhum.
Dan dia katakan begini, that the future of your children is not ahead of them. The future of your children is within them. Seringkali kita salah kaprah, kita berpikir, aduh masa depan anak gua masih jauh di sana. Anak-anaknya masih TK, ya mereka nggak ngerti apa-apa. Boro-boro mikirin mau ke depan bagaimana. Tapi di sini diingatkan kepada kita bahwa masa depan anak-anak itu bukan di depan sana, tapi masa depan anak-anak kita ada di dalam mereka. Amin. Ibarat kita menanam biji mangga misalnya, yang namanya bakal batang, yang nanti akhirnya menjadi dahan, yang akhirnya menjadi ranting, jadi daun, jadi buah. Itu nggak ada yang tanam, nggak ada yang tempel dari luar. Semuanya sudah ada di dalam biji itu. Tapi bagaimana biji itu bisa berkembang dan akhirnya berbuah, itu bagaimana caranya kita menanam. Bagaimana caranya kita memelihara biji itu, amin. Pada saat kita tanam biji itu di tanah yang subur, di komunitas yang baik, itu adalah satu syaratnya. Pada saat kita sinari dengan matahari yang cukup, ada kasih bagi anak-anak itu. Pada saat kita sirami dengan vitamin, ada firman Tuhan yang kita tabur, maka biji itu akan berbuah. Demikian juga dengan anak-anak kita. Dan itu harus dimulai dari sejak awal. Seringkali kita miss. Aduh kalau masih kecil urusan emaknya aja deh. Emaknya aja urusin deh. Ntar kalau udah gede dia masalah, dia bandel baru datang ke gua. Kita para ayah suka begitu enggak? Hah? Pokoknya anak-anak lu urusin dulu deh ya. Kalau udah masalah baru nih jagoannya keluar. Gitu ya. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Bapak Ibu. Di dalam anak-anak itu udah ada talenta yang Tuhan siapkan. Dan di dalam anak-anak itu ada sesuatu yang kita harus kelola sebagai orang tua. Untuk memastikan dia bisa berbuah pada akhirnya. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata begini Bapak Ibu Tuhan Yesus. Di Mazmur 127 ayat 4. Dikatakan bahwa anak-anak itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak itu seperti anak-anak panah. Kemana anak panah ini akan melesat? Apakah akan tepat sasaran? Apakah dia tidak sampai? Apakah dia melenceng? Tergantung dari siapa? Sang pahlawan. Siapa pahlawannya? Para ayah. Amin. That is our job. Itu yang menjadi tugas kita sebagai seorang ayah. Memastikan bahwa pada saat kita lesatkan anak panah ini, kena tepat di sasaran. Tapi untuk dia bisa dilepaskan dengan baik, kita juga harus punya skillnya. Kita sebagai ayah juga kita harus perlengkapi diri kita. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak itu? Ada seseorang yang namanya adalah Frank Abagnale. Dan dia ada katakan begini Bapak Ibu, the world is full of fathers, but there are very few men worthy of being called daddy by their children. Di dunia ini banyak yang namanya ayah, tapi sedikit yang berfungsi benar-benar sebagai seorang ayah. Untuk kita menjadi ayah nggak sulit Bapak Ibu. Pada saat kita punya anak, by status kita adalah seorang ayah. Betul kan? Nggak mungkin kalau kita udah punya anak terus, oh, lu siapa ya? Nggak mungkin. By status pasti kita menjadi ayah. Tapi apakah kita berfungsi sebagai seorang ayah? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Karena banyak ayah yang ada di dunia ini hanya berdasarkan statusnya aja. Tapi secara fungsinya mereka tidak lakukan. Dan biarlah ini menjadi momen untuk kita introspeksi Bapak Ibu ya. Bagi para ayah yang ada di tempat ini, yang sudah memiliki anak, introspeksi. Bagi yang belum, ini bisa menjadi bekal bagi kalian. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para ayah? Fungsinya apa sih? Saya bagi 4 Bapak Ibu. Ada 4 hal sebenarnya yang menjadi fungsi seorang ayah.
Yang pertama adalah seorang ayah harus menjadi source and foundation. Seorang ayah harus menjadi sumber dan fondasi bagi anak-anaknya. Firman Tuhan berkata begini di Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya apapun kegiatanmu harus kamu perkatakan ini terus kepada anak-anakmu. Ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai firman Tuhan, Bapak Ibu. Dulu. Jadi sebelum saya melayani, saya biasanya datang ke gereja itu cuma nganter anak-anak, Bapak Ibu. Nganter istri, nganter anak-anak untuk ibadah. Saya nggak ngerti yang namanya harus memperlengkapi anak-anak saya dengan firman Tuhan. Pokoknya mereka datang ke gereja itu urusan gereja. Yes, betul gereja bisa menjadi salah satu kontributor di dalam hal ini memperlengkapi anak-anak kita. Tapi gereja nggak menjadi yang utama. Ayah harus menjadi kontributor yang utama, Bapak Ibu. Dan kita lihat survei yang ada hari-hari ini, Bapak Ibu. Next slide. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Semakin muda usia mereka, ini bicara mengenai generasi. Semakin muda generasi yang ada, yang biru tua yang sebelah kiri Bapak Ibu berarti ya. Yang biru tua itu bicara mengenai frekuensi pembacaan Alkitabnya tiap hari. Dan yang di sebelah kanan yang warna orange itu dia nggak pernah baca. Bapak Ibu bisa lihat. Generasi yang paling muda mereka makin sedikit baca Alkitab. Tapi generasi yang lama mereka baca Alkitab lebih banyak. Dan makin ke sini makin sedikit Bapak Ibu. Mengapa hal ini begitu penting harus dibicarakan? Karena firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Apa yang terjadi kepada orang-orang ini? Dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Boleh saya tahu berapa banyak dari bapak-bapak dan pastinya sudah punya anak? Bapak, mau nggak kita punya anak yang mengalami hal ini? Mau toh? Kita mau anak-anak kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita mau anak-anak kita itu menghasilkan buah pada musimnya, nggak layu daunnya. Dan apa yang dia kerjakan berhasil. Pasti itu yang kita mau. Tapi firman Tuhan mengatakan syaratnya kesukaannya harus Taurat Tuhan. Dia harus suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan untuk bisa mendapatkan itu tugas kita dari sejak dini Bapak Ibu. Kita harus bangun mereka. Dan kita harus bisa menjadi source. Nah tadi saya lanjutkan Bapak Ibu Tuhan Yesus. Jadi dulu saya dapat firman Tuhan itu adalah dari anak-anak saya. Pada saat mereka pulang, saya jemput, saya baru tanya, kamu belajar apa hari ini? Baru mereka cerita. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya saya dimenangkan, saya beribadah dan tertanam di tempat ini dan saya bisa melayani. Dan saya mengerti tugas saya sebagai ayah. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, nggak pernah saya tidak siarkan firman Tuhan kepada mereka. Setiap materi-materi yang saya siapkan untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu, saya juga bagikan kepada mereka. Saya ajak mereka berdiskusi. Saya biarkan mereka punya kesukaan akan Taurat Tuhan. Karena ini yang saya ingin. Untuk apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Amin. Ini adalah hal pertama Bapak Ibu. Setiap ayah mereka harus menjadi source dan membangun fondasi itu bagi anak-anaknya.
Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah? Yang kita harus lakukan adalah we have to be a good role model bagi seorang ayah. Kita kalau ngomong gampang, kita kalau ajar anak gampang. Tapi kita harus jadi good role model. Dan kata good-nya itu digaris bawahi Bapak Ibu. Kenapa kata good-nya itu digaris bawahi? Karena suka nggak suka, para ayah, you are a role model. Para ayah suka nggak suka, kita ini adalah role modelnya anak-anak kita. Kita nggak bisa bilang sama mereka, kamu nggak usah ikutin papa ya. Nggak bisa. Karena mereka akan lakukan apa yang mereka lihat. Kita boleh ngomong berbusa sama mereka, tapi kalau kita lakukan tidak sesuai, dia akan lakukan apa yang kita lakukan. We are the role model. Kalau kita sudah bisa ajarkan mereka apa yang baik, kita juga harus lakukan bagi mereka. Amin. We have to be a good role model. Bahkan Tuhan sendiri berkata begini di Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 20. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau dia tidak lihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Tuhan Yesus mengatakan, aku lakukan ini karena aku melihat Bapa lakukan itu. Kalau Tuhan aja mengatakan seperti itu, apalagi kita. Amin. Setiap ayah, yuk kita harus jadi role model. Pada saat kita jadi role model, apa sih sebenarnya kita lakukan di bawah itu? Saya ada kasih giving up control. Paling gampang itu kan kita kontrol anak kita kan. Ya lu nggak boleh di sini, lu nggak boleh ini. Tapi kalau kita menjadi role model, kita nggak kontrol dia lagi. Tapi kita memberikan influence kepada dia. Kita pengaruhi dia. Dan dia akan mengambil keputusan dari apa yang dia pelajari melalui apa yang kita lakukan. Children learn and imitate behaviors by watching others. Dan ini faktanya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu nggak apa yang menjadi tantangan yang terutama menjadi seorang ayah, seorang leader di rumah tangga. Seorang admiral berkata begini Bapak Ibu. As is often the case with children, the rule of monkey see, monkey do plays out in the workplace. It is hard to be a good role model. And it's one of the greatest challenges of leadership. Susah menjadi good role model. Dan itu merupakan challenge yang terbesar bagi seorang pemimpin. Sama loh, kita sebagai ayah, kita adalah pemimpin di rumah tangga. Dan challenge yang terbesar adalah bagaimana kita tunjukkan kita menjadi role model yang baik untuk dicontoh bagi anak-anak kita. Amin. Kita mau anak-anak baca Alkitab, kita baca Alkitab nggak? Kita mau anak-anak punya jam doa, kita punya jam doa nggak? Kita mau anak-anak menyembah, kita bangun mesbah nggak? Kita harus lakukan ini. Kalau kita bilang sama mereka, kamu harus baca Alkitab, tapi kita pun nggak pernah peduli untuk baca Alkitab. Ya papa aja nggak baca Alkitab. We have to do it. Kita harus lakukan supaya mereka juga bisa lakukan. Karena mereka melihat apa yang kita buat. Yang berikutnya Bapak Ibu yang ketiga. Seorang ayah juga harus menjadi guidance dan afirmasi. Seorang ayah menjadi guidance dan afirmasi. Jadi kita harus memberikan tuntunan kepada anak kita. Anak nggak bisa dilepas begitu aja, kita biarkan. Kalau kita nggak didik anak kita nggak tuntun mereka, ada orang lain yang mau tuntun loh. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Gadget yang mereka pegang ini aja bisa tuntun mereka kemana-mana loh. Dan tadi kita bicara mengenai influence. The influencer yang mereka follow, itu bisa membentuk karakternya dia. Berapa banyak dari kita yang memperhatikan aktivitas anak-anak kita di handphone. Kenapa? Karena saat-saat ini begitu besar, begitu banyak pilihannya. Kalau kita tidak hati-hati, anak kita dibentuk bukan oleh kita, tapi justru dari dunia luar yang kita tidak kenal sama sekali. Firman Tuhan di Amsal 11 ayat 14 berkata, kalau nggak ada pemimpin, kalau nggak ada
visi, maka akan jatuhlah bangsa. Tetapi kalau penasihatnya banyak, keselamatan akan ada. Ini yang kita harus jagai bagi anak-anak kita. Bapak Ibu. Kayaknya capek deh, saya nih udah kerja, udah ini, masih mesti bikin. We have no choice. Kita dititipin pusaka loh oleh Tuhan. Dan kalau kita terima itu sebagai satu kehormatan, we have to do it. Kecuali kita menganggap itu suatu beban. Tapi kalau ini adalah suatu kehormatan, we have to do it Bapak Ibu. Waktu yang paling saya suka itu adalah pada saat saya mengantar anak-anak saya sekolah. Dulu sebelum pandemi anak-anak saya, karena sesudah masa pandemi mereka udah kuliah. Tapi sebelum pandemi, ya saya masih antri dan itu adalah kesukaan saya. Pagi-pagi kita doa fajar, jam 6 pagi selesai saya langsung pulang ke rumah, 6.20 sampai rumah, langsung saya ajak mereka antar sekolah. 25 menit. Dan itu momen di mobil itu adalah momen buat saya cerita sama mereka. Tanya mereka keadaannya. Saya tanamkan nilai-nilai. Karena mereka nggak bisa kemana-mana kan. Nggak mungkin mereka turun tengah jalan. Mereka harus ada di situ sampai tiba di sekolahan. Kalau memungkinkan, saya juga ikut jemput. Tapi biasanya saya hanya antar anak sekolah. That is the moment, the very precious moment. Waktu yang sangat berharga yang kita bisa gunakan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, bicara mengenai afirmasi. Anak-anak gak ngerti dia berbuat salah atau dia berbuat benar. Tapi kalau dia berbuat salah, kita harus berikan corrective feedback. Bukan negative feedback. Bedanya apa? Kalau negative feedback kita bilang, lu gitu aja gak bisa ya. Itu negative feedback Bapak Ibu. Tapi kalau corrective feedback kita kasih tahu, kamu caranya salah. Yang benar adalah seperti ini. Dan kita harus kasih afirmasi pada saat dia lakukan hal yang benar Bapak Ibu. Tuhan sendiri di Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa sendiri memberikan afirmasi kepada Tuhan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Tuhan Yesus, sebagai seorang ayah apa yang kita harus berikan kepada anak-anak? Kita harus berikan compassion, kasih sayang kepada mereka. And protection, rasa aman bagi anak-anak. Percuma kalau anak-anak gak bisa dekat sama kita. Mereka harus mengerti bahwa kita menyayangi dia. Tapi jangan kita berlaku semena-mena, lalu kita bilang, lu tahu gak, Papa lakukan ini karena gue sayang lu nih. Bukan menjadi alasan, ya Bapak Ibu ya. Tapi kita benar-benar tunjukkan kasih kita kepada anak-anaknya. Karena di 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. It's a very small difference, sangat kecil perbedaannya Bapak Ibu. Antara ketakutan dan merasa dikasihi. Kadang-kadang dia lakukan karena dia merasa dikasih, tapi bisa juga dia ketakutan dan dia lakukan. Nah itu kita harus jaga Bapak Ibu. Ya. Dan last but not least, sebagai penutup Bapak Ibu. Ini adalah 4 pola parenting, dan ini nanti Bapak Ibu bisa catat, saya ambil ini dari internet. Ya. Ada yang namanya authoritative, ada yang namanya authoritarian, ada namanya permissive, ada namanya uninvolved. Dan the best way to do, yang terbaik adalah yang paling kiri Bapak Ibu semuanya, yaitu authoritative. Artinya kita kasihkan ekspektasi yang jelas kepada apa yang harus mereka lakukan, mereka harus ngerti. Kita kasih tahu regulasinya bagaimana, rules-nya seperti apa. Dan kita harus support mereka. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari, hari ini kita belajar bahwa anak-anak itu adalah pusakanya dari Tuhan. Dan setiap Bapak dipanggil untuk menjadi bagian yang menyiapkan generasi berikutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kita harus lakukan, yang pertama, Father provides source of foundation. Ya, kita harus menjadi sumber dan kita harus menjadi fondasi. Yang kedua, kita harus menjadi good role model. Yang ketiga, kita harus guidance, kita berikan tuntunan, kita berikan afirmasi. Tapi ada research yang mengatakan never overdo it, ya. Jangan kita terlalu banyak memberikan afirmasi, karena ini adalah salah satu penyebab anak-anak banyak yang narsistik saat ini.
Karena dia merindukan afirmasi dan pujian dari orang lain. Ya. Dan yang keempat adalah kita harus tunjukkan ada compassion, ada kasih sayang dan protection. Sebagai penutup, ada satu quote Bapak Ibu. Quote-nya berkata begini, to the world, you may be just one person. But to one person, you might be the world. Kepada para ayah, mungkin kepada dunia, kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya seseorang yang gak diperhitungkan. Tapi ingat, ada satu orang, yaitu anak kita. Kepada dia, kita adalah everything. Kita adalah segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita tutup ya. Waktunya pas. Yuk teman-teman. Boleh saya undang bagi berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk ibadah ini, kiranya apa yang hamba-Mu bagikan ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan Kau pimpin kehidupan keluarga di tempat ini. Kalau ada disunity, ada perpecahan antara suami istri, orang tua anak, Bapak Kau turun tangan, Kau campur tangan Tuhan. Biarlah ada pemulihan yang sepenuhnya di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap poin yang dibagikan. Kami rindu agar dari tempat ini keluar bapak-bapak yang benar-benar bisa menyiapkan generasi penerus yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai setiap ayah di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Di dalam tugasnya sebagai ayah untuk mendidik dan menyiapkan anak-anaknya. Dan juga di dalam keluarganya. Juga di dalam usaha dan bisnisnya. Kau pimpin Tuhan, Kau buat setiap pekerjaannya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Saudara semua. Puji nama Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PDM Willy Santoso. Terima kasih untuk Bapak dan juga keluarga yang telah melayani tempat ini. Terus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop, bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman yang memakai kemeja berwarna orange akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Dan pastikan penerima atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, dengan hormat sekali lagi saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita berdiri untuk berdoa persembahan dan nanti langsung ditutup oleh doa berkat. Mari bersama-sama kita berdiri untuk deklarasi doa persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari sama-sama kedua tangan saudara. Mari bisa ketemu sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan pada Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya Tuhan. Kau pimpin setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sepanjang minggu ini kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkah kami. Hikmat marifat Tuhan
menyertai setiap putusan-putusan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya Bapak Ibu. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.